Awan hitam menggantung di atas stasiun Manggarai. Suara deru kereta dan klakson pengumuman mengisi udara, tapi malam ini, segalanya terasa berbeda. Arya, mahasiswa berusia 21 tahun yang dikenal sebagai vlogger horor, mengarahkan kamera handphonenya ke wajahnya sendiri. Sorot lampu dari layar ponsel membuat matanya berbinar sembari berkata, "Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya, like, share, and komentar video ini." Apa kabar, sobat horor? Kali ini, kita bukan cuma live dari tempat angker, tapi di sini, di jantung Jakarta, tempat ribuan orang hilir mudik tiap hari. Tapi kalian tahu nggak? Ada cerita lain yang disembunyikan di balik rel-rel ini. Dia memutar kamera ke arah rel kereta yang sepi. Lampu stasiun berkedip-kedip, seolah ada sesuatu yang mengganggu aliran listrik. Di kolom komentar, chat penonton mulai membanjir. "Jangan main-main, bro," kata masinis. "Tiap malam kereta hantu lewat sini. Gue denger kalau lo lihat kereta itu, lo bakal diculik arwah." Arya tertawa getir. "Nah, itu dia yang gue cari. Gue udah janji sama kalian. Malam ini, gue bakal masuk ke area terlarang stasiun setelah jam tutup. Kalau emang ada kereta hantu, kita buktiin bareng-bareng." Dia mematikan live-nya dan menyelinap melalui pagar bocor di sisi barat stasiun. Angin malam berdesir, membawa bisikan-bisikan tak jelas. Saat melintasi ruang tunggu tua, seorang penjaga keamanan tiba-tiba muncul dari kegelapan. "Mas, mau apa malam-malam? Ini area berbahaya." "Saya cuma mau eksplorasi, Pak. Dengar-dengar ada kereta unik lewat sini," jawab Arya sambil tersenyum. Wajah penjaga itu langsung pucat. "Nggak usah cari masalah. Kalau dengar suara kereta tanpa lampu, lari. Itu bukan untuk manusia." Tapi Arya sudah hilang di balik pintu gudang tua. Jam di menaranya menunjukkan pukul 23.55. Di sela debu dan tumpukan kayu lapuk, dia bersembunyi. Kamera malam di handphonenya menangkap bayangan-bayangan aneh. Seperti sosok manusia berjalan teratur ke peron, tapi tanpa wajah. Suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. "Ini nggak mungkin," gumamnya. Tiba-tiba, dentang lonceng kereta kuno menggema. Dari kejauhan, sorot lampu kuning samar muncul, tapi bukan dari arah rel. Lampu itu seperti melayang di udara, diikuti suara roda besi berdecit keras. Arya mengarahkan kamera ke sumber suara, layarnya mulai bermasalah, bergaris-garis. Ini dia, bisiknya gemetar. Sebelum sempat berpikir, kereta hitam berkarat dengan gerbong kayu reot muncul tiba-tiba. Pintunya terbuka perlahan, dan di dalamnya, Arya melihat sosok-sosok berpakaian compang-camping, mata kosong, duduk berjejal. Tapi yang membuat darahnya beku, di ujung gerbong, ada perempuan berbaju putih terbalut tambang di lehernya. Perempuan itu menatap lurus ke kamera, dan tersenyum. Arya menjerit. Layar live-nya mendadak gelap. Rekaman terakhir yang tersimpan di handphone Arya adalah close-up wajah perempuan itu, dengan latar suara teriakan dalam bahasa Jepang. Ikar! Ikar! Ayo pergi!" Di kolom komentar, penonton yang menyaksikan live itu bersumpah. Mereka melihat bayangan tangan keluar dari layar dan menarik rambut Arya sebelum video terputus. Arya tersandung ke belakang, tubuhnya menabrak tumpukan kayu lapuk di gudang. Kamera handphonenya terjatuh, tetapi masih merekam. Layarnya bergaris-garis, diselingi suara derau statis yang menusuk telinga. Di antara noise itu, terlihat bayangan perempuan berbaju putih itu bergerak melompat keluar dari gerbong kereta. Tubuhnya terayun-ayun seperti boneka rusak. Tambang di lehernya berdecit menyeret di rel. Jangan mendekat," teriak Arya, tetapi suaranya seperti tertelan kegelapan. Dia merangkak ke sudut ruangan, tangan meraba saklar lampu darurat. Ketika lampu menyala, seluruh gudang berubah. Kayu lapuk berubah menjadi peti kemas berkarat bertuliskan huruf Jepang. Dinding penuh poster propaganda era 1940-an. Bersatulah untuk kemenangan Asia Timur Raya. Jam dinding yang tadinya menunjukkan pukul 00.05 kini berhenti di angka 03.15 dengan tulisan tahun 1942. "Ini nggak mungkin, ini pasti halusinasi." Arya menggigit tangan sendiri untuk memastikan ia tidak bermimpi. Tiba-tiba, suara langkah berat berderap di luar gudang. Arya mengintip dari celah pintu,
napasnya tertahan. Di peron, puluhan bayangan hitam berbaris rapi seperti pasukan. Mereka mengenakan topi rompi khas pekerja rel zaman kolonial, tapi wajah mereka rata-rata tidak memiliki mulut. Seorang penjaga berteriak dalam bahasa Jepang kaku. "Shok! Shok! Kerja! Kerja!" Arya memberanikan diri keluar, kamera di tangan gemetar. Tepat saat ia mengarahkan lensa ke barisan bayangan itu, salah satu sosok menoleh ke arahnya. Mata kosongnya mengeluarkan asap hitam. "Dia bisa lihat kita," bisik sosok itu dalam bahasa Indonesia, suaranya seperti kertas digergaji. Seluruh barisan bayangan itu serentak menoleh. Arya lari terbirit-birit, tetapi lorong stasiun yang ia kenal kini berubah menjadi terowongan sempit dengan dinding bambu. Suara deru kereta semakin dekat, tetapi bukan dari depan, dari atas. "Apa-apaan ini?" teriaknya. Di langit-langit terowongan, roda kereta api berkarat muncul, melayang terbalik. Asap hitam mengepul dari cerobongnya, membentuk wajah-wajah menyeringai. Arya terpeleset ke kubangan air kotor. Kamera merekam sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di dalam air, puluhan tangan kurus berusaha meraih kakinya. "Japanese soldiers. Killed as here." Suara paro berbahasa Inggris tiba-tiba terdengar dari speaker handphone. Arya melihat kolom komentar di rekaman live-nya. Meski sudah terputus, tiba-tiba berisi ratusan pesan dari akun bernama Romusha 1945, korban _kereta, dan deretan angka acak. Romusha 1945, mereka membunuh kami di rel ini, memaksa kami membangun rel kematian. Korban _kereta, cari lukisan di ruang sinyal, jika kau ingin hidup. Arya memaksakan diri masuk ke ruang sinyal yang terkunci. Di dalamnya, ada lukisan tua bergambar perempuan Jawa dengan kalung tambang. Di bawahnya tulisan, "Siti, pengkhianat bangsa, mati menggantung diri di rel Manggarai, 17 Oktober 1945. Tiba-tiba, lampu ruangan meledak. Dalam kegelapan, Arya mendengar suara perempuan tertawa pelan di telinganya. "Kau baca namaku, kau memanggilku." Layar handphone menyala sendiri, menampilkan rekaman hitam putih. Seorang perempuan digiring tentara Jepang ke rel, tambang diikatkan ke lehernya. Perempuan itu berteriak, "Aku bukan pengkhianat. Aku hanya ingin suamiku hidup." Sebelum eksekusi, ia menatap lurus ke kamera, wajahnya persis seperti hantu yang dilihat Arya. "Kau harus menggantikanku," bisik suara itu lagi. Di luar, suara kereta meraung-raung. Arya berlari ke peron, tetapi seluruh stasiun kini dipenuhi penumpang berbusana zaman dahulu. Semuanya diam, menatap kosong ke rel. Seorang anak kecil berpakaian kumal tiba-tiba memegang tangan Arya. "Jangan naik kereta itu, Mas. Mereka akan jadikan kau seperti kami. Terjebak selamanya." Tapi sudah terlambat. Kereta hitam berkarat muncul lagi, kali ini lebih dekat. Pintu gerbong pertama terbuka, dan di dalamnya ada puluhan Arya versi berbeda. Ada yang tergantung di tambang, ada yang tubuhnya terpotong rel, ada yang mata menjadi lubang hitam. "Kamu adalah kami berikutnya." Teriak semua versi Arya itu serempak. Perempuan hantu Siti muncul di belakangnya, tambangnya melilit leher Arya. "Aku sudah bebas. Sekarang giliranmu." Rekaman kamera bergetar liar saat Arya diseret ke dalam kereta. Sebelum pintu tertutup, terlihat sosok penjaga stasiun di bagian satu berdiri di peron, tersenyum sinis. Ternyata, ia bukan manusia, kulitnya mengelupas, menunjukkan tengkorak bernanah di bawahnya. Chat terakhir di layar adalah pesan dari Romusha 1945. "Mereka selalu butuh pengganti." Arya terjatuh di lantai gerbong kereta yang bergetar keras. Udara di dalamnya berbau busuk, campuran darah kering dan belerang. Di sekelilingnya, puluhan versi dirinya yang cacat itu mendekat, berbisik dalam suara yang menyatu. "Kau sudah salah masuk. Kau sudah jadi bagian dari kami." Tiba-tiba, lampu gerbong menyala. Arya tercekat. Seluruh dinding kereta dipenuhi foto korban dari berbagai era. Ada pekerja Romusha 1940-an, penumpang kereta api 1980-an, hingga anak-anak muda era 2000-an yang hilang misterius. Semuanya memiliki satu kesamaan, tambang melilit leher. Ini bukan cuma tentang Siti. Ini tentang semua orang yang mati di rel ini.
teriak Arya, berlari ke gerbong berikutnya. Di gerbong kedua, ia menemukan papan petunjuk berbahasa Jepang kuno. Dengan sisa-sisa kemampuan bahasa Jepangnya, ia menerjemahkan. Kereta ini mengumpulkan jiwa pengkhianat. Setiap 17 Oktober, seorang pengganti harus dipilih. Aku bukan pengkhianat. Protes Arya. Suara Siti mendenging dari langit-langit. Mereka yang masuk ke kereta ini selalu punya dosa tersembunyi. Apa dosamu, Arya? Layar handphonenya tiba-tiba menyala, menampilkan rekaman masa lalu Arya. Setahun lalu, ia sengaja memprovokasi temannya untuk masuk ke gedung tua demi konten viral, hingga temannya jatuh dan cacat permanen. Lo harusnya lebih berhati-hati. Suara temannya itu bergema di gerbong. Enggak, aku enggak sengaja. Arya menjatuhkan kamera, wajahnya basah oleh air mata. Tiba-tiba, seluruh gerbong berubah menjadi ruang pengadilan militer Jepang. Siti duduk di kursi tertuduh, dikelilingi tentara bayangan. Aku hanya menolak jadi budak mereka. Suamiku tewas karena membela kami. Teriak Siti, tetapi seorang perwira Jepang menghantamkan pedang ke mejanya. Kau mengkhianat kekaisaran. Kau akan jadi tumbal rel ini. Arya menyadari, Siti bukan pengkhianat. Ia dikorbankan untuk menenangkan arwah korban Romusha. Kini, arwah Siti yang dendam terus mencari pengganti untuk membebaskan dirinya. Lo harus putusin rantai ini. Teriak suara teman Arya dari layar handphone yang retak. Dengan darah berceceran dari luka di tangannya, Arya mencoret-coret simbol Jawa kuno di lantai gerbong. Simbol yang ia lihat di lukisan Siti. Kalau lo mau tumbal, ganti aja sama yang salahin lo dulu. Ia melemparkan handphonenya ke tengah simbol. Layar live yang tadinya mati tiba-tiba menyala, menampilkan wajah penjaga stasiun palsu. Kau pikir bisa kabur dari takdir? Sergah penjaga itu, wajahnya mulai meleleh. Enggak, tapi lo yang harusnya jadi tumbal. Arya menghancurkan lampu gerbong, membuat gelap. Suara jeritan memecah udara, tambang yang tadinya melilit Arya pindah ke leher penjaga stasiun. Kereta berhenti mendadak. Arya terlempar keluar gerbong, tubuhnya jatuh di rel stasiun Manggarai yang sepi. Jam di menara menunjukkan pukul 3.17, waktu yang sama seperti di lukisan Siti. Tapi sesuatu yang aneh, tambang di leher Arya masih ada, dan di kejauhan, suara kereta hantu masih terdengar. Arya berlari keluar stasiun, tetapi seluruh Jakarta sepi bagai kota mati. Di setiap sudut jalan, bayangan Siti berdiri tersenyum. Handphonenya yang hancur tiba-tiba menerima pesan dari nomor tak dikenal. Kau lolos hari ini. Tapi setiap 17 Oktober, kereta ini akan terus mencari MU. Layar handphone menampilkan hitungan mundur. 7 hari lagi menuju 17 Oktober. Arya berlari tanpa arah di jalanan Jakarta yang sunyi. Semua gedung pencakar langit gelap, tak ada lampu atau kehidupan. Hanya bulan purnama yang menyinari jalanan, bayangannya memanjang seperti tambang yang siap mencekik. Di lehernya, bekas luka tambang Siti masih terasa panas. Ini bukan dunia asli. Aku masih terjebak di antara hidup dan mati. Teriaknya, suaranya bergema di jalanan kosong. Tiba-tiba, layar handphonenya yang hancur menyala sendiri. Video call masuk dari nomor 621945. Arya nekat mengangkatnya, di layar muncul wajah Siti, tapi separuh wajahnya sudah menjadi tulang belulang. Kau pikir bisa kabur dengan mengorbankan penjaga stasiun itu? Suara Siti bergema, diikuti tawa menyakitkan. Dia hanya budak. Kau tetap milikku, sampai kau temukan penggantimu sendiri. Layar handphone menampilkan peta Jakarta dengan titik merah berkedip di stasiun Manggarai. Hitungan mundur terus berjalan. 06, 23, 59. 06, 23, 58. Apa yang harus gue lakukan? Teriak Arya. Bawa orang lain ke stasiun ini sebelum hitungan mundur habis. Jika tidak, kau akan lenyap selamanya, seperti mereka. Layar memperlihatkan rekaman Arya kecil bermain dengan ayahnya di stasiun Manggarai. Adegan yang tidak pernah ia ingat. Ayahnya tiba-tiba tertabrak kereta, tubuhnya terpotong. Kau lupa? Kau sudah terjebak di sini sejak umur 7 tahun. Tapi kau kabur dengan mengambil nyawa ayahmu sebagai pengganti. Arya jatuh terduduk. Ingatan palsu selama ini runtuh. Jadi, aku sudah mati. Kau bukan arwah. Kau penjaga.
Sekeliling Arya berubah. Ia kini berdiri di stasiun Manggarai modern. Jam menunjukkan pukul 3.17. Penumpang ramai hilir mudik, tapi tak ada yang melihatnya. Di tangan Arya, ada walkie-talkie dan seragam penjaga stasiun. Tugasmu sekarang, cari pengganti sebelum 17 Oktober, atau kau akan menderita seperti aku. Di kejauhan, Arya melihat seorang vlogger muda sedang siaran live di dekat rel. Hari ini gue akan investigasi mitos kereta hantu Manggarai. Kata vlogger itu bersemangat. Arya ingin berteriak memperingatkannya, tapi tubuhnya bergerak sendiri mendekati sang vlogger. Suara Siti berbisik, lakukan, atau kau akan terjebak selamanya. Dengan wajah hampa, Arya tersenyum ke kamera vlogger itu. Hati-hati, Mas. Jangan dekat-dekat rel setelah jam 11 malam. Rekaman handphone Arya ditemukan petugas di rel kereta. Video terakhirnya menunjukkan ia berdiri di depan kamera dengan wajah pucat, tambang melingkar di leher. Jika kalian menonton ini, berarti kutukan sudah berpindah. Setiap like, share, atau tag teman di video ini akan mempercepat kereta kematian datang untukmu. Selamat menikmati tiket kalian.